Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perilaku produsen dan teori produksi dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Saya Rina Apriana NIM 2531008 Dan saya Bagas Adi Permana dengan NIM 2531017. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup produksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi seperti membeli makanan, pakaian, atau menggunakan jasa tertentu. Semua barang dan jasa tersebut dihasilkan oleh produsen melalui kegiatan produksi. Oleh karena itu, peran produsen sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Teori produksi dalam ekonomi Islam juga memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak hanya tentang bagaimana menghasilkan barang secara efisien, tetapi juga bagaimana produksi tersebut membawa kebaikan dan keberkahan. Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah atau suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah. Input dapat terdiri dari barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi dan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Jadi, produksi tidak harus berarti suatu proses mengubah barang yang berwujud menjadi orang lain, seperti halnya dalam suatu pabrik. Contoh, jasa pengangkut atau pengirim dan penyimpan barang. Yang kedua, jasa hotel. Ketiga, jasa pangkas rambut. Keempat, jasa dokter juga merupakan suatu contoh dari proses produksi. Input pada suatu proses produksi dapat terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan material. Jadi, input adalah barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan suatu proses produksi. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Output dari suatu pabrik pada umumnya berwujud barang. Namun, ada output yang tidak berwujud barang. Itulah yang disebut dengan jasa. Baik, saya lanjut ke fungsi dan tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Pemahaman terhadap proses transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa yang siap konsumsi adalah esensial. Proses transformasi ini dikuantifikasi dan direpresentasikan melalui konsep yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara input seperti tenaga kerja dan modal. Fungsi produksi tidak hanya mencerminkan hubungan antara input, sumber daya, dan output barang dan jasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana perubahan dalam input mempengaruhi output. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi produksi merupakan landasan kritis dalam memahami dinamika operasional perusahaan, efisiensi produksi, dan proses pengembalian keputusan dalam ekspansi atau adaptasi teknologi. Dalam konteks ekonomi syariah, fungsi produksi ini tidak hanya mendekati hubungan teknis antara input dan output, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip serta nilai-nilai syariah. Dalam Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi tersebut belumlah cukup. Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja, tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga kita dapat mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus. Hal ini sesuai dengan kutipan surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 7. Yang berbunyi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak dari atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment atau kesempatan kerja penuh, di mana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang unsur syai, seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer, daruriyat, sekunder, hijiyat, dan triser tahsiniyat secara proporsional sehingga tidak saja halal tetapi juga harus baik bermanfaat. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke motivasi produsen dalam produksi. Teori produksi memberikan penjelasan bahwa perilaku produsen hendaknya dapat memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Hal penting yang menyertai motivasi produsen adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Sebagaimana diketahui, keuntungan maksimal telah menjadi sebuah intensif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Jika kita merujuk pada doktrin ekonomi kapitalis, dapat diketahui bahwa produksi itu sangat bergantung pada harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar bebas. Profit mengikuti harga di pasar. Kapanpun pelaku usaha mengetahui kenaikan harga suatu komoditas, maka ia akan tertarik untuk memproduksi komoditas tersebut dalam skala besar guna memperoleh profit yang besar. Sebab kenaikan harga suatu komoditas di pasar mencerminkan kondisi yang sehat, yakni meningkatnya permintaan akan komoditas tersebut. Kenaikan harga inilah yang dipandang oleh kapitalisme sebagai yang bertanggung jawab atas berkaitannya produksi dengan permintaan, di mana profit menjadi insentif bagi produksi. Kenaikan inilah yang mengarahkan perusahaan-perusahaan kapitalis dengan profit dan meningkatkan permintaan yang menaikkan harga. Jadi pada akhirnya produksi diarahkan oleh kebutuhan konsumen yang tercermin dari peningkatan permintaan dan kenaikan harga. Sekilas ilustri tersebut wajar-wajar saja, namun jika dicermati ilustri tersebut di atas tidak dapat menyembunyikan kontradiksi yang terdapat dalam hubungan antara produksi dan permintaan di bawah sistem ekonomi kapitalis. Gambaran ini menjelaskan saling keterkaitannya antara rangkaian mata rantai yang berbeda dari produksi dan permintaan. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan substansi permintaan, tidak pula mengungkapkan tentang apa yang menyokong permintaan dan menjadikan pemicu kenaikan harga suatu komoditas. Permintaan dalam pengertian kapitalis lebih merupakan interpretasi uang daripada kebutuhan. Permintaan yang didukung oleh daya beli yang tinggi akan mampu membuat pasar kapitalis tergerak untuk menyediakan bahan-bahan pokok, barang-barang mewah, serta sarana-sarana hiburan dan kemewahan. Sementara permintaan akan bahan-bahan pokok tidak akan bisa terpenuhi secara memadai. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah. Falah itu kebahagiaan.
Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna pahala tersebut. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khilafah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian eksperimen dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, produksi dalam Islam juga mencakup tanggung jawab sosial untuk mendistribusikan kekayaan dengan adil. Hal ini bisa dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Produsen diharapkan berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui program sosial seperti pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, produsen harus menggunakan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan manfaat dari setiap sumber daya yang digunakan. Islam mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya. Baik itu penjelasan dari saya tentang pengertian dan ruang lingkup produksi, fungsi dan tujuan produksi dalam ekonomi Islam, motivasi produsen dalam produksi, dan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas. Terima kasih. Baiklah, saya Bagas Abdurrahman. Saya akan melanjutkan materi dari Rina, yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari beberapa nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah dan adil. Secara lebih terperinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi 1. Menepati janji dan kontrak, yaitu tidak akan pernah mengkhianati kontrak kerja yang disepakati hanya untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, memenuhi takaran ketetapan dan kebenaran, di mana hal ini akan berimbas pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produsen. Yang ketiga, berpegang teguh pada kedisiplinan, yaitu mampu memenuhi batas waktu dalam setiap kontrak kerjanya. Keempat, mengutamakan kerja dan produktivitas. Kelima, mendorong ukhuwah yang besar. Kelima, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, di mana persaingan yang terdapat dalam ekonomi Islam bukanlah merupakan persaingan yang saling mematikan, melainkan persaingan yang tetap menjunjung tinggi prinsip dan aturan syariah. Keenam, menghormati hak milik individu, yaitu tidak mengambil hak milik individu secara paksa. Ketujuh, mengikuti syariat sah dan rukun akad atau transaksi. Kedelapan, adil dalam bertransaksi dan tidak boleh ada eksploitasi dalam ekonomi Islam, di mana kedua belah pihak harus berada dalam posisi yang seimbang. Kesembilan, memiliki wawasan sosial sehingga harus ada dana yang dialokasikan yang ditunjukkan untuk keperluan sosial dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, pembayaran upah secara tepat waktu dan layak serta tidak boleh mengeksploitasi hak-hak karyawan. Kesebelas,
menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam meskipun memberikan keuntungan yang besar, mengikuti syariat sah dan rukun yang ke-12 mengikuti syariat sah dan rukun akad atau transaksi. Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Mari kita lanjut yang F. Konsep maslahah dalam produksi. Teori produksi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku produsen dalam menggunakan input untuk produksi dan menjualnya kembali dalam bentuk output. Sementara itu, produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi dalam maksimalisasi keuntungan, meskipun pada dasarnya maksimalisasi keuntungan tidak dilarang. Hanya saja lebih kepada menyeimbangkan antara manfaat individu dan kelompok masyarakat. Tujuan seorang produsen dalam memproduksi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah untuk mencari maslahah yang maksimum. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemenuhannya menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam menekankan pada maslahah daripada utility. Sementara itu, produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi dalam maksimalisasi keuntungan, meskipun pada dasarnya maksimalisasi keuntungan tidak dilarang. Hanya saja lebih kepada menyeimbangkan antara manfaat individu dan kelompok masyarakat. Tujuan seorang produsen dalam memproduksi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah untuk mencari maslahah yang maksimum. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemenuhannya menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam menekankan pada maslahah daripada utility atau rasa puas. Ada beberapa keunggulan konsep maslahah. Pertama, maslahah subjektif, yaitu dalam artian bahwa justifikasi terbaik terhadap kebutuhan barang ataupun jasa ditentukan berdasarkan kemaslahatan bagi dirinya. Maslahah tidak menafikan subjektivitas, seperti halnya utility. Sebagai contoh, apakah alkohol memiliki utility atau tidak ditentukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Mungkin bagi seorang pecandu alkohol, utility yang dimilikinya sangatlah tinggi karena tidak membantu menghilangkan permasalahan yang dimiliki atau bisa sebagai teman penghilang dingin. Namun bagi orang lain, minuman beralkohol hanya minuman yang dapat menyebabkan kemudaratan.
Kemudaratan adalah hal yang membawa keburukan. Kedua, maslahah bagi setiap individu selalu konsisten dengan maslahah sosial. Berbeda dengan utility, pada seseorang sering konflik dengan kepentingan sosial. Hal ini juga karena tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan utility. Bahkan, kepuasan individu pada suatu keinginan atau when tertentu mungkin berbeda dengan kehendak sosial. Sebagai contoh, alkohol mungkin bagi sebagian orang memiliki utility karena suka meminumnya, tetapi mungkin tidak merupakan utility bagi masyarakatnya. Bahkan, mungkin menjadikan salah satu faktor stimulan timbulnya kemudaratan baginya. Ketiga, konsep maslahah menaungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Karenanya, hal ini adalah tujuan konsumsi sebagaimana dalam produksi dan transaksi. Berbeda dari teori konvensional di mana utility adalah tujuan konsumsi dan laba profit adalah tujuan produksi. Konsep maslahah juga merupakan tujuan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun negara. Keempat, sulit membandingkan utility seorang A dengan seorang B dalam mengonsumsi barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama, misalnya apel. Dengan kata lain, seberapa banyak kepuasan yang diperoleh A maupun B dari suatu konsumsi tidak dapat dijelaskan. Membandingkan maslahah dalam beberapa hal mungkin dapat dilakukan, bahkan pada tingkatan atau level maslahah yang berbeda. Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. A. Maslahah bersifat subjektif, artinya setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan. Namun, tata cara untuk mencapai maslahah tersebut telah ditetapkan oleh syariat dan sifatnya mengikat bagi semua individu. B. Maslahah individu akan konsisten dengan maslahah komunitas. Konsep ini menyebutkan bahwa seseorang dapat mencapai kemaslahannya sendiri jika waktu yang bersamaan juga menjadi maslahah bagi orang banyak. Artinya, kepuasan pribadi akan mengikat atau meningkat seiring dengan meningkat kepuasan masyarakat. Maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, mulai dari produksi, konsumsi, maupun pertukaran atau distribusi. Baiklah, selanjutnya ada G. Dampak riba versus bagi hasil. Islam sangat menganjurkan para penganutnya untuk melakukan praktik bagi hasil dalam kegiatan muamalahnya dan mengharamkan praktik bunga atau riba. Praktik bagi hasil dan riba memiliki persamaan, yaitu Muhammad memberikan profit bagi pemilik modal. Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan, antara lain: 1. Proses penentuan besaran bunga dibuat pada waktu akad atau kesepakatan yang telah diasumsikan harus dalam keadaan untung, sedangkan pada penentuan besaran rasio atau nasabah, sistem bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedomankan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, bisa untung maupun rugi. 2. Persentase besaran bunga didasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, sedangkan persentase besaran rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pada sistem pembayaran, bunga sifatnya
Tiga, pada sistem pembayaran bunga sifatnya tetap sesuai dengan apa yang telah disepakati, juga tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah sedang menjalani keuntungan atau kerugian. Berbeda halnya pada sistem bagi hasil di mana pembayaran tergantung pada keuntungan usaha yang sedang dijalani. Dengan kata lain, bila perusahaan yang dijalankan mengalami defisit, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan pada kesepakatan bersama. 4, ada pembayaran bunga tidak mengalami elastisasi elastisitas dalam artian jumlah pembayaran bunga tidak akan mengalami peningkatan, juga tidak mengalami penurunan, sekalipun dalam kondisi keuntungan atau pendapat perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, berbeda dengan sistem bagi hasil, di mana persentase pembagian laba atau keuntungan dalam bagi hasil akan mengalami elastisitas, yakni bisa bisa meningkat juga bisa menurun sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan atau penurunan pendapatan pada usaha yang sedang dijalani. 5. Dari segi eksistensi, sistem bunga sangat diragukan kalau tidak dikecam oleh berbagai agama termasuk agama Islam. Berbeda halnya pada sistem bagi hasil yang tidak diragukan lagi akan keabsahannya karena dianggap fair atau adil. Orang yang berhutang hukumnya mubah, memberikan pinjaman hukumnya sunnah, muakkad dan bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang besar bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan. Antara orang yang menghutangi dengan orang yang berhutang dilarang memberikan syarat agar dalam pengembalian hutang itu dilebihkan nilainya. Kelebihan nilai hutang itu hukumnya riba. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kekayaan. Tambahan lainnya yang bersifat tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. Mayoritas ulama berpendapat dalam akad hutang piutang tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba nasiah. Riba nasiah adalah kelebihan yang diberikan atas keterlambatan seseorang dalam membayar hutangnya kepada orang lain. Baiklah, kesimpulan dari materi di atas yang saya jelaskan adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi karena berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama produksi adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, dalam ekonomi Islam, tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah. Produksi dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip halal, keadilan, tanggung jawab sosial, serta tidak merugikan pihak lain. Selain itu, produsen juga dituntut untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui konsep maslahah. Dengan demikian, kegiatan produksi tidak hanya menghasilkan keuntungan. Kegiatan produksi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan keberkahan dan manfaat bagi banyak pihak. Berbeda lain yang menonjol adalah terkait sistem keuangan
di mana Islam melarang praktik riba dan lebih menganjurkan sistem bagi hasil yang dinilai lebih adil. Oleh karena itu, perilaku produsen dalam ekonomi Islam harus berdasarkan etika, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai keislaman agar tercapai kesejahteraan bersama atau falah. Dari kami, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.